Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Senang berjumpa dengan anak-anakku. Apa kabar? Sehat? Semoga kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa, terhindar dari COVID-19. Jangan lupa selalu gunakan masker ketika kalian keluar rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengawali pertemuan hari ini, sebelum lanjut ke kegiatan pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mata pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah Seni Budaya kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021, khusus seni rupa. Bab 2, menggambar ilustrasi. Kompetensi dasar 3.2, memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. 4.2, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Pemetaan materi menggambar ilustrasi. 1. Konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. 2. Alat dan bahan. Yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran jarak jauh, peserta didik mampu memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan manual atau digital dan menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital untuk menghargai dan menghayati pembelajaran serta menunjukkan perilaku jujur, sopan, komunikasi dalam mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, Bapak punya 2 pertanyaan dengan tayangan gambar berikut. Pertanyaannya adalah: 1. Jenis gambar apakah ini? 2. Kira-kira gambar ini menggunakan teknik bahan apa? Ada yang bisa jawab? Ayo kita jawab sama-sama. Satu, jenis gambar ilustrasi. 2, gambar ini menggunakan teknik bahan pulpen. Selanjutnya kita masuk materi. A. Pengertian gambar ilustrasi. Yang dimaksud dengan gambar ilustrasi
adalah gambar yang memperjelas ide atau narasi. Selanjutnya, tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, memperkaya cerita atau narasi. Selanjutnya, fungsi dari gambar ilustrasi yaitu dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. 1. Jenis-jenis gambar ilustrasi. A. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. B. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Komik. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. D. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. 2. Bentuk objek gambar ilustrasi. A. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Bentuk objek gambar ilustrasi bagian B adalah hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Selanjutnya, bentuk objek gambar ilustrasi C, yaitu tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Selanjutnya, alat dan bahan. 1. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering, tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi
berupa kertas, gambar, kemudian dibuat sketsa. Untuk selanjutnya diberi aksen, garis, atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. A. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil 2B 6B. B. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar ilustrasi dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. K. Krayon atau pastel color. Banyak ragam variasi warna krayon digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. D. Krokol. Berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Krokol memiliki warna tajam atau jelas. E. Pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. 2. Teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Bagian C, yaitu proses menggambar ilustrasi. Di sini ada beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Perhatikan tayangan video berikut. Di sini ada proses menggambar ilustrasi. Satu, pengertian
gambar ilustrasi adalah? Jawabannya, gambar yang memperjelas ide atau narasi. Kita pindah ke soal kedua. Jenis ilustrasi apakah gambar di bawah ini? A. Komik. B. Karikatur. Kira-kira mana jawaban yang lebih tepat? Yang tepat adalah A. Komik. Oke anak-anak, kita beralih ke uji kompetensi. Ada 2. Pertama, uji pengetahuan. Tuliskan pengertian teknik kering dan teknik basah pada gambar ilustrasi. Yang kedua, uji keterampilan. 1. Buatlah gambar ilustrasi dengan teknik kering. 2. Diawali dengan gambar sketsa. Yang ketiga, gunakan bahan pulpen. 4. Warnailah gambar ilustrasi yang telah dibuat. 5. Perhatikan komposisi, bentuk, dan proporsi gambarnya. Pertemuan kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dengan cara 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.